Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberi kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melangsungkan perkuliahan ini walaupun secara daring atau virtual. Namun tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar. Selawat beserta salam, marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata perkuliahan Biologi Umum, serta teman-teman seperjuangan yang saya hormati. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Saya Shirley Francisca dengan NIM 2003-1032 sebagai moderator. Saya Dini Febrianti Mikra dengan NIM 200316062 sebagai penyaji. Saya Radifa dengan NIM 20031027 sebagai tim penyaji. Saya Angeli dengan NIM 20031006 sebagai tim penyaji. Saya Azhari dengan NIM 20031058, saya sebagai tim penyaji. Saya Daniel Pita dengan NIM 20031077 sebagai tim penyaji. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penyampaian materi. Materi yang pertama mengenai ciri makhluk hidup yang akan disampaikan oleh Dini Febrianti Mikra. Kepada Saudari Dini dipersilahkan. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk biotik adalah makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, plankton, dan masih ada beberapa jenis yang digolongkan di dalamnya. Makhluk hidup atau organisme yakni semua individu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Bernafas, oksigen berfungsi untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi berfungsi untuk menjalankan berbagai aktivitas tubuh. Bernafas adalah proses penarikan O2 dari lingkungan dan pembuangan CO2 dari dalam tubuh makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki berbagai jenis alat atau organ untuk bernafas tergantung ukuran tubuhnya, lingkungan tempat hidupnya, dan riwayat evolusinya. Bergerak. Tujuan bergerak untuk mencari makanan, menghindari musuh, dan menanggapi rangsangan. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan cara berpindah tempat, sedangkan tumbuhan bergerak terbatas. Berdasarkan posisinya, pergerakan makhluk hidup ada yang aktif dan pasif. Kemudian, sistem gerak makhluk hidup memiliki alat yang berbeda-beda tergantung tempat hidup dan evolusinya. Memerlukan nutrisi. Organisme autotrof dapat membuat makanan sendiri, contoh tumbuhan hijau. Organisme heterotrof tidak dapat membuat makanan sendiri dalam rantai makanan, contoh manusia dan hewan. Makanan berfungsi untuk pertumbuhan, berkembang, bergerak, dan mengganti sel-sel yang telah rusak atau mati. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. PK terhadap rangsangan. Kemampuan merasakan rangsangan atau iritabilitas adalah ciri makhluk hidup. Rangsangan bentuknya bisa berupa suara, gelombang cahaya, sentuhan fisik, aroma, dan suhu. Reaksi rangsangan yaitu berupa gerak, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula. Pertumbuhan adalah perubahan dari kecil menjadi lebih besar karena adanya penambahan ukuran, volume, massa, tinggi, panjang. Perkembangan adalah perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. Bereproduksi. Reproduksi generatif terjadi melalui peleburan antara sel sperma dengan sel telur.
Reproduksi vegetatif terjadi tanpa melalui peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Makhluk hidup melakukan reproduksi untuk meneruskan generasinya. Proses reproduksi pun berbeda cara. Ada secara seksual atau kawin generatif dan aseksual atau vegetatif. Ekskresi. Alat ekskresi tumbuhan, stomata dan lentisel. Alat ekskresi manusia, kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Makhluk hidup yang memerlukan makanan dan mengolahnya akan membuang sisa-sisanya melalui sistem ekskresi. Zat sisa dikeluarkan agar tubuh tidak teracuni karena zat sisa bersifat racun. Beradaptasi. Macam-macam adaptasi dapat dibedakan menjadi bentuk tubuh. Morfologi, adaptasi proses metabolisme tubuh atau fisiologi, dan adaptasi perilaku. Bertahan untuk hidup dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan disebut adaptasi. Setiap makhluk hidup memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan kemampuannya dalam menghadapi situasi serta kondisi di lingkungan. Terima kasih kepada Saudari Dini. Selanjutnya materi kedua tentang metabolisme yang akan dijelaskan oleh Saudari Redifa. Kepada Saudari disilahkan. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme adalah kemampuan untuk menjalankan proses-proses kimia dalam sel. Kemampuan sel melakukan metabolisme merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis, karena melibatkan enzim untuk mempercepat reaksi. Metabolisme terdiri dari anabolisme dan katabolisme. Dalam proses metabolisme, dibutuhkan energi agar proses dalam kehidupannya dapat berlangsung. Proses metabolisme dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya, enzim. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator atau mempercepat reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Sifat kerja enzim. Enzim adalah protein. Enzim bekerja spesifik sesuai zat dan enzimnya. Enzim berfungsi sebagai katalis. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Enzim bekerja secara bolak-balik. Enzim dipengaruhi faktor lingkungan seperti suhu, pH, konsentrasi enzim, inhibitor enzim, dan aktivator kerja enzim. Enzim dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak ikut bereaksi. Selanjutnya, mekanisme reaksi. Yang pertama yaitu modal log and key atau teori kunci gembok. Jika kita lihat dari gambar, pada teori ini substrat berfungsi sebagai kunci dan enzim berfungsi sebagai gembok. Bentuk sisi aktif dari enzim ini sangat spesifik, yaitu menyerupai bentuk substratnya. Enzim tidak bereaksi dan tidak berubah. Yang kedua yaitu model induced feed atau teori induksi pas. Jika kita lihat dari gambar, sisi aktif enzim itu tidak menyerupai substratnya, sehingga saat bereaksi, sisi aktif enzim berubah strukturnya menyesuaikan bentuk substrat. Selanjutnya, pembagian metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama, anabolisme, yaitu penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks dengan memerlukan energi. Contohnya yaitu fotosintesis. Jika kita perhatikan gambar, di sana terdapat molekul kecil, energi, dan molekul besar. Dalam proses anabolisme, molekul kecil ini membutuhkan energi untuk menjadi molekul besar. Yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme adalah pemecahan atau perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi. Contohnya respirasi. Dalam gambar di atas, kita lihat terdapat molekul besar yang melepaskan energi dan molekul kecil. Hal inilah yang dinamakan dengan katabolisme.
Anabolisme ini berbalik dengan katabolisme. Terima kasih kepada Saudari Radifa. Selanjutnya materi yang ketiga tentang fotosintesis yang akan dijelaskan oleh Saudari Angeli. Kepada Saudari disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme fotosintesis. Mekanisme fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan senyawa organik berupa glukosa dari senyawa anorganik berupa karbon dioksida dan air oleh klorofil dengan bantuan cahaya. Reaksi fotosintesis terdapat dalam gambar berikut ini. Pada mekanisme fotosintesis terjadi dua reaksi. Yang pertama ada pada gambar sebelah kiri merupakan reaksi terang dan pada gambar sebelah kanan itu merupakan reaksi gelap. Reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi penangkapan energi cahaya oleh fotosistem dalam kloroplas untuk diubah menjadi adenosin trifosfat dan NADPH2 yang selanjutnya akan digunakan untuk mensintesis glukosa pada reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung di membran tilakoid. Reaksi ini memerlukan cahaya, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia, memecah air dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Reaksi terang dibagi menjadi dua jalur. Jalur pertama berupa siklik dan jalur kedua non-siklik. Reaksi terang menghasilkan oksigen. Pada reaksi terang terdapat dua fotosistem, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 menyerap cahaya dengan baik pada panjang gelombang 700 nm yang bersifat siklik. Fotosistem 2 sensitif terhadap energi cahaya pada panjang gelombang 680 nm dan bersifat non-siklik. Jalur elektron siklik. Elektron dilepaskan atau deeksitasi oleh fotosistem 1. Melalui sistem transport elektron, elektron akan kembali ke fotosistem 1 dan menghasilkan adenosin trifosfat. Jalur elektron non-siklik. Terjadi fotolisis air dengan reaksi H2O dipecah menjadi 2H+ tambah 2 elektron tambah setengah O2. Fotosistem 2 mengambil elektron atau eksitasi hasil fotolisis. Dari fotosistem 2, elektron akan diteruskan ke fotosistem 1 melalui sistem transport elektron dan menghasilkan ATP. Pada saat bersamaan, fotosistem 1 akan melepas elektron dan diteruskan ke sistem transport elektron hingga akhirnya diikat NADP+ untuk membentuk NADPH. Reaksi gelap. Reaksi ini ditemukan oleh Calvin dan Benson. Oleh karena itu, reaksi gelap sering disebut dengan reaksi Calvin-Benson. Reaksi ini berlangsung di stroma dalam kloroplas. Reaksi ini tidak memerlukan cahaya. Berlangsung 3 tahap berupa fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Pada reaksi ini dibutuhkan adenosin trifosfat dan NADPH dari hasil reaksi terang dan karbon dioksida dari udara bebas. Reaksi ini menghasilkan glukosa yang sangat diperlukan dalam katabolisme. Pada gambar berikut adalah siklus Calvin. Tahap-tahapan pada siklus Calvin. Yang pertama,
Fiksasi. Karbon dioksida diikat oleh ribulosa bifosfat yang memiliki 5 atom C membentuk 2 molekul asam fosfogliserat. Selanjutnya, reduksi. Asam fosfogliserat tereduksi menjadi asam fosfogliseraldehid yang memiliki 3 atom C dengan menggunakan energi adenosin trifosfat dan NADPH2. Kemudian, regenerasi. 10 asam fosfogliseraldehid direduksi kembali menjadi ribulosa bifosfat dan sisanya 2 asam fosfogliseraldehid diubah menjadi glukosa. Pembeda antara reaksi terang dan reaksi gelap tertera pada tabel berikut ini. Terima kasih kepada Saudari Angeli. Selanjutnya, materi yang keempat tentang respirasi aerob yang akan dijelaskan oleh Saudari Azhari Kolila. Kepada Saudari, disilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi mekanisme respirasi. Mekanisme respirasi. Proses respirasi bisa dilihat pada gambar berikut ini. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik memerlukan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Penguraiannya lengkap, sampai menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Reaksinya berupa C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah 36 ATP. Tahapannya ada glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Glikolisis. Glikolisis merupakan pengubahan senyawa glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat terjadi di sitoplasma, menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH, dan terjadi 2 tahap reaksi, yakni pelepasan energi dan penarikan energi. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan penghubung menuju reaksi berikutnya. Pengubahan 2 molekul asam pirufat menjadi 2 molekul asetil-CoA dan menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2 berlangsung pada matriks mitokondria. Siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi yang mengoksidasi gugus asetil-CoA menjadi 2 molekul CO2 menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2 berlangsung di matriks mitokondria. Transfer elektron. Transfer elektron merupakan perubahan energi dalam bentuk elektron NADH dan FADH dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dengan memindahkan atau menyetarakan elektron untuk menghasilkan ATP dan H2O dari tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Berlangsung di membran dalam atau kristae. Transfer elektron tidak mensintesis atau menghasilkan ATP. Zat perantara dalam reaksi redoks pada transfer elektron berupa flavoprotein, dehidrogenase, ubiquinon, sitokrom atau A, A3, B, C, dan C1 yang berperan sebagai pembawa elektron. Tahap reaksi respirasi dan jumlah ATP yang dihasilkan bisa dilihat di dalam tabel. Ketentuannya, 1 NADH sama dengan 3 ATP, 1 FADH sama dengan 2 ATP. Selama respirasi aerob, jumlah total ATP adalah 38 ATP, di mana 2 ATP digunakan dalam proses, dan jumlah bersih yakni 36 ATP. Terima kasih kepada Saudari. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu respirasi anaerob dan perannya dalam kehidupan yang akan dijelaskan oleh Saudari Leni Ervita. Kepada Saudari disilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Saudari Moderator. Saya akan menjelaskan tentang respirasi anaerob dan
Peran metabolisme dalam mendukung fungsi kehidupan. Respirasi anaerob. Pada proses ini, respirasi anaerob memiliki konsentrasi oksigen rendah atau bahkan tidak ada. Tempat terjadinya respirasi anaerob berada pada sitoplasma. Tujuan dari respirasi anaerob adalah mengurai senyawa organik. Energi yang dihasilkan lebih sedikit terjadi pada proses fermentasi. Berdasarkan hasil akhir, fermentasi dibagi menjadi 3, yakni fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat, dan fermentasi asam cuka. Terdapat gambaran tentang proses respirasi anaerob di atas. Selanjutnya, fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler yang menghasilkan etanol dan CO2 sebagai produk sampingan. Fermentasi ini digunakan untuk menfermentasikan makanan yang mengandung karbohidrat. Di atas terdapat proses fermentasi alkohol, di mana glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, kemudian dihasilkan ATP dan 2 NADPH, dan selanjutnya diubah menjadi etanol atau etil etanol. Selanjutnya, fermentasi asam asetat. Di bawah terdapat reaksi fermentasi asam asetat. Fermentasi asam asetat merupakan proses oksidasi lanjutan dari alkohol yang menghasilkan asam cuka dan dilakukan oleh Acetobacter aceti. Selanjutnya, fermentasi asam laktat. Di bawah terdapat gambaran tentang proses fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat merupakan proses fermentasi yang berbahan dasar glukosa yang dilakukan oleh mikroorganisme Streptococcus sp dan Lactobacillus sp dan menghasilkan 2 ATP dan 2 asam laktat. Peran metabolisme dalam mendukung fungsi kehidupan. Peran metabolisme dalam mendukung kehidupan terdapat beberapa peran. Yang pertama, mengganti sel yang rusak. Pada proses metabolisme protein akan terjadi perubahan 2 buah senyawa, yaitu polimer dan monomer asam amino. Polimer sendiri merupakan protein yang memiliki beragam fungsi seperti membentuk struktur sel dan mengganti sel yang rusak. Sehingga dengan proses metabolisme protein, kerusakan sel atau jaringan pada tubuh dapat diatasi dengan cepat. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Fungsi ini bisa didapatkan ketika proses metabolisme tubuh dalam kondisi baik dan maksimal, serta asupan gizi yang dibutuhkan tubuh terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Perlu diketahui, hampir semua zat gizi yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup memiliki satu fungsi yang sama, yaitu untuk pertumbuhan jaringan tubuh. Jadi, ketika zat gizi dapat diubah menjadi energi, maka pertumbuhan jaringan juga akan terjadi secara otomatis. Yang keempat, penyusun unit pembangun sel. Tak hanya berfungsi sebagai
berganti selnya rusak, namun metabolisme juga berfungsi untuk menyusun unit pembangun sel, khususnya metabolisme protein. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Dalam satu sesi terdapat 10 pertanyaan yang akan kami jawab terlebih dahulu. Untuk sesi kedua, ada 10 pertanyaan juga. Dan jika masih ada waktu, kami akan membuka sesi pertanyaan ketiga.